Surya Wonowijoyo berasal dari keluarga sederhana di Fujian, Tiongkok. Ia lahir pada tahun 1923 dan dibesarkan dalam keluarga yang berprofesi sebagai petani. Latar belakangnya yang sederhana menjadi salah satu faktor yang membentuk etos kerja keras dan semangat wirausaha yang kuat dalam dirinya. Pada usia 13 tahun, Surya pindah ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia tinggal di Jawa Timur dan sempat bekerja di pabrik rokok milik keluarganya, Cap 93, yang dijalankan oleh pamannya. Di sana, ia mulai belajar seluk-beluk industri rokok, termasuk pengolahan tembakau dan cengkeh. Pengalaman ini menjadi fondasi penting bagi kesuksesannya di masa depan. Surya Wonowijoyo dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Ia menikah dengan Suryani Wijaya dan memiliki beberapa anak yang bernama Rahman Halim dan Susilo Wonowijoyo. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1956 saat Choa Heng Wee atau Surya Wonowijoyo membeli lahan dengan luas sekitar 1.000 meter persegi milik Murdiyaso di Jalan Semampir 2, Kediri. Di atas lahan tersebut, Choa Heng Wee memulai produksi rokok sendiri. Diawali dengan rokok kretek dari Klobot dengan merek Ing Hui. Setelah beroperasi selama 2 tahun, pada tanggal 26 Juni 1958, Choa Heng Hui mengganti nama perusahaannya menjadi perusahaan rokok Cap Gudang Garam. Nama Gudang Garam berasal dari mimpi pendirinya, Surya Wonowijoyo. Dalam mimpinya, Surya melihat gudang garam yang berada di depan rel kereta, beratap segitiga, dan memiliki pintu yang terbuka. Logo gudang garam yang masih digunakan saat ini juga terinspirasi dari mimpi tersebut. Logo ini didesain langsung oleh Choa Heng Hui bersama salah satu karyawannya. Pintu-pintu gudang pada logo tersebut dibuat dalam keadaan terbuka, setengah tertutup dan tertutup, untuk menunjukkan bahwa gudang garam tidak akan pernah puas dan tidak akan pernah merasa di puncak. Pada tahun 1966, perusahaan ini telah menjadi produsen sigaret kretek tangan atau SKT. Perusahaan ini menjadi terbesar di Indonesia dengan ribuan karyawan dan kapasitas produksi 50 juta batang SKT per bulan. Pada pertengahan dekade 1960-an, krisis politik Indonesia sempat membuat perusahaan ini kehilangan banyak karyawan. Tetapi, perusahaan ini berhasil bangkit dalam waktu yang tidak terlalu lama. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1979, mereka mendatangkan mesin baru pembuat rokok. Mesin baru ini kemudian berhasil menaikkan produksi perusahaan menjadi 2 kali lipat, yakni dari 9 miliar batang per tahun menjadi 17 miliar batang per tahun. Pada dekade 1980-an, perusahaan ini telah memiliki sejumlah pabrik dengan total luas mencapai 240 hektar dan dapat memproduksi rokok sebanyak 1 juta batang per hari. Omset perusahaan ini mencapai 7 juta US dollar dan berhasil menguasai 38% pangsa pasar. Dengan cukai yang disetor ke negara mencapai 1 miliar per tahun. Perusahaan ini menjadi produsen kretek terbesar di Indonesia. Karyawan perusahaan pada saat itu mencapai 37.000 orang serta memiliki helikopter pribadi. Walaupun begitu, perusahaan ini tetap fokus memproduksi rokok serta kertas rokok. Perusahaan ini kemudian juga menyalurkan CSR. CSR berupa kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan dampak positif seperti mendukung pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pengembangan ekonomi lokal. Pada tanggal 27 Agustus 1990, perusahaan ini resmi menjadi perusahaan publik dengan melepas 57 juta saham di Bursa Efek Jakarta
dan 96 juta saham di Bursa Efek Surabaya dengan penawaran perdana pada harga Rp10.250 per lembar. Mayoritas saham perusahaan saat itu dimiliki oleh keluarga mendiang Surya Wonojoyo, yakni istrinya, Tan Siok Chin, dan putranya, Rahman Halim. Kini, mayoritas saham perusahaan ini masih dikuasai oleh keluarga Wonowijoyo melalui PT Surya Duta Investama. Nah, itulah perjalanan perusahaan gudang garam. Semoga dari video ini bisa menginspirasi bagi kita semua dalam membangun bisnis ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.